Sang ibu secara tidak sengaja memaksa putrinya mati. Kemudian menyembunyikan tubuhnya di sumur kering dan menyegelnya selama 30 tahun. Film ini didasarkan pada salah satu dari 4 rumah berhantu paling menakutkan di Taiwan. Itu benar-benar membuat para penonton merinding. Di awal film, gadis kecil Xiao Liang mengikuti ibu dan neneknya ke kuburan untuk memberi hormat kepada kakeknya. Di tengah jalan, Xiao Liang tiba-tiba tersandung. Tapi tidak ada apa di tanah dan tidak ada yang serius. Xiao Liang dengan santai mengutuk. Nenek mendengar ini dan segera menegurnya, bahwa bilang itu akan menyentuh orang yang telah meninggal di kuburan. Xiao Liang tidak menganggapnya serius. Tapi segera hal-hal aneh akan terjadi padanya. Saat ibu dan neneknya sedang beribadah, wajah Xiao Liang tiba-tiba jadi dingin, seolah terpanggil oleh sesuatu. Dia berbalik dan berjalan menuju hutan di sebelah pemakaman. Kemudian Xiao Liang kembali ke rumah dan pikirannya jadi aneh. Matanya putih memegang pisau dapur, dan perlahan berjalan menuju lantai 3. Di mana dia dirantai selama bertahun-tahun. Setelah memasuki rumah dia menemukan sebuah toples di bawah tempat tidur, yang juga disegel dengan mantra. Dia mengangkat botol itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Sore harinya ibu dan neneknya akhirnya pulang. Begitu memasuki pintu, nenek menemukan bahwa segel di lantai 3 telah dibuka. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Berpikir bahwa Xiao Liang telah membawa kembali apa yang kotor dari kuburan. Jadi dia bergegas keluar untuk bertanya pada penyihir. Kemudian alien mengira putrinya Xiao Liang bersembunyi di rumah. Dia memanggil 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat ini, di luar rumah sedang hujan deras dengan listrik padam. Seluruh rumahnya jadi gelap dan dingin. Alien menahan nafasnya dan naik ke lantai 3. Ke kamar yang rantainya telah terbelah 2 oleh pisau. Dia melihat pecahan toples di tanah. Ketika alien bertanya-tanya, garis darah dari udara secara bertahap muncul di cermin ruangannya. Dia berjalan untuk melihat isi dari kata-kata berdarah itu. Tetapi alien melihat bahwa rambutnya ditarik aneh. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, gaun putih di sampingnya tiba-tiba berkibar. Alien berbalik ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi pintu tidak dapat dibuka saat ini. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di lemari. Itulah Along, pacar Xiao Liang. Along menelepon Xiao Liang sepanjang hari, tetapi tidak ada yang menjawab. Khawatir sesuatu akan terjadi. Dia datang ke sini untuk menemukannya. Dia pikir Xiao Liang mungkin dalam masalah. Begitu dia selesai berbicara, cermin di ruangan itu langsung meledak. Kemudian tangisan Xiao Liang datang dari cermin. Along memasukkan tangannya dan menemukan bahwa cermin itu bisa mengarah ke dunia lain. Jadi keduanya dengan berani masuk. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Tidak ada yang menyelamatkan saya. Dari suara itu, keduanya melihat Xiao Liang berjalan menuju sumur kering di halaman sedikit demi sedikit. Jadi ibunya datang untuk menghentikannya. Tetapi masih selangkah di belakang. Alien menangis karena mengira dia telah kehilangan putrinya. Di dasar sumur kering tiba-tiba terulur sepasang tangan hitam. Tarik dia ke bawah. Untungnya, pada saat kritis, Along datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Lalu keduanya berlari masuk. Tapi mereka mendengar piano dari lantai atas. Mereka naik ke atas dan menemukan Xiao Liang duduk di sana tanpa cedera. Alien hendak memanggilnya, tetapi Xiao Liang tiba-tiba mengambil gunting dan hendak bunuh diri. Alien bergegas agar menghentikannya. Itu semua salahmu. Semuanya salahmu.
Apa yang kau bicarakan? Tenanglah. Along, tolong bantu aku. Bu, itu bukan Xiao Liang. Semuanya di sini mengerikan. Keduanya ingin kembali cermin. Tapi jalan itu ditutup. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengundang penyihir. Toples di sini sudah disegel olehnya bertahun-tahun yang lalu. Penyihir memberitahunya bahwa wanita itu telah kembali. Setelah itu, dia meletakkan foto wanita itu di tanah. Dan biarkan dia memukulnya berkali-kali dengan sebatang kayu persik. Saat itu sosok Xiao Liang merangkak keluar dengan embusan angin. Penyihir memintanya untuk terus memukul gambar itu. Hingga jiwanya di dalam tubuh Xiao Liang didorong keluar. Bersamaan dengan pukulan, dunia di cermin mulai berantakan. Along memanfaatkan kesempatan itu dan keluar. Tapi Alian, ibu Xiao Liang tidak melarikan diri tepat waktu. Pada titik ini, roh jahat dilepaskan dengan sangat marah. Ia mencengkeram leher si nenek. Apa-apaan ini? Itulah putrimu kembali untuk membalas dendam. Begitu kata-kata selesai, darah hitam jatuh di dahi nenek. Kemudian hantu perempuan tanpa kepala itu turun dan memasuki tubuhnya. Penyihir itu tahu bahwa dia nggak bisa buat apapun, jadi dia lari ketakutan. Wanita tua itu dikejar hantu wanita dengan pisau dapur. Bunuh penyihir itu. Kemudian ia mengancam, memimpin Along ke halaman. Dan mengambil nyawa nenek untuk mengancamnya. Memaksa Along turun ke sumur untuk mencari sesuatu. Along terpaksa turun dan menggali pot tanah liat yang tersegel di dasar sumur. Setelah dibuka di dalam adalah kepala hantu perempuan. Pada titik ini sebuah peristiwa dari 30 tahun yang lalu perlahan muncul. Saat itu, neneknya masih muda dan melahirkan satu laki-laki dan dua perempuan. Putrinya, Alian dan Amai adalah saudara kembar. Neneknya seorang otoriter. Sering memukuli dan memarahi kedua putrinya. Tapi untuk putranya, dia dengan penuh kasih memanjakannya. Suatu hari hujan deras. Si saudara laki-laki mengambilkan sepatu untuk saudari Alian. Lalu tidak sengaja jatuh ke sungai dan tenggelam. Alian takut ibunya akan menyalahkannya. Jadi dia takut dan menyalahkan adiknya Amai. Sejak saat itu, sang ibu selalu membenci Amai. Dan sering memukulinya secara brutal. Amai tidak tahan dengan siksaan ini dan secara bertahap jatuh ke dalam depresi parah. Dia mengunci diri di kamarnya setiap hari. Terkadang melompat atau menangis. Ibunya mengira dia dirasuki setan. Dan mengundang penyihir untuk menyingkirkan roh jahat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa penyihir itu cabul. Dia menemukan Amai sangat cantik. Memanfaatkan kepercayaan orang lain. Dan penyakitnya, dia memperkosanya. Tak ingin tersiksa dan terhina. Malam itu, Amai bunuh diri dengan melompat ke sumur kering di halaman rumah. Penyihir khawatir dia akan berubah menjadi hantu setelah dia mati untuk membalas dendam. Jadi dia berbohong bahwa Amai memiliki terlalu banyak kebencian. Sehingga tubuhnya harus dipisahkan. Kemudian dia memisahkan kepala, badan dan pakaiannya. Dan menguburkan di 3 tempat berbeda. Alian mengetahui kebenaran bertahun-tahun kemudian. Dan terjadi pertengkaran hebat dengan ibunya. Tiba-tiba, ibunya menuduhnya sebagai pembunuh Amai. Saat keduanya bertengkar, sang ibu tanpa sengaja mendorong Alian ke dalam sumur kering dan meninggal. Setelah kematian Alian selalu mengkhawatirkan putrinya yang baru lahir, Xiao Liang. Jadi dia menjadi hantu dan selalu berada di sisi putrinya. Jadi di awal film Alian adalah hantu. Kebenaran saat menyapu kuburan sebelumnya hanyalah Xiao Liang dan neneknya. Dan alasan mengapa Along bisa melihat ibu Xiao Liang. Itu karena dia memiliki mata yin dan yang. Setelah mengetahui semuanya, Along yakin menelepon polisi. Si nenek diadili. Tapi filmnya tidak berakhir di situ. Ternyata di rumah ini, ada hantu dengan kebencian yang lebih dalam. Ini adalah biang keladi dari semua ini. Saat itu,
neneknya melahirkan 3 orang anak. Kemudian suatu hari dia menemukan suami berselingkuh dengan pengasuh di rumahnya. Dia dengan marah. Dia suruh orangnya untuk menenggelamkan si pengasuh ke sumur. Sang suami menyaksikan adegan tersebut, namun tidak datang menyelamatkannya. Akibatnya, sang pengasuh berubah menjadi hantu setelah meninggal. Pertama, dia buat suaminya bunuh diri. Kemudian pada hari hujan, ia menyeret putranya ke dalam air dan tenggelam. Dan membuat putrinya amai gila. Setelah diperkosa oleh si penyihir, gadis itu bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam sumur. Kemudian alien juga jatuh ke dalam sumur kering dan mati. Di akhir film Xiao Liang meninggalkan rumah tua neneknya. Sejak itu, rumah itu menjadi yang pertama dari 4 rumah berhantu paling mengerikan di Taiwan. 4大凶宅之首